Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ketekunan selalu berbuah manis. Saya mengambilnya dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11a. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Menurut Alkitab, ketekunan adalah keputusan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, rajin, dan tuntas. Ketekunan juga merupakan kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Ketekunan tidak hanya kita terapkan dalam hal-hal yang bersifat rohani saja, tapi dalam semua aspek kehidupan kita. Saya akan memberikan contoh beberapa sikap ketekunan dalam dunia sekuler. Yang pertama, tekun dalam belajar. Seorang anak yang kepandaiannya mungkin biasa-biasa saja, tetapi karena ia tekun belajar, rajin mengerjakan semua tugas-tugas di sekolah, mampu mendisiplinkan diri dengan baik, maka hampir dipastikan dia dapat menjadi orang yang berhasil kelak. Lalu yang kedua, tekun dalam bekerja. Seorang karyawan yang rajin bekerja, datang tepat waktu, bahkan jauh sebelum jam kerja dimulai, memiliki kondisi yang baik terhadap perusahaan, meskipun banyak masalah yang dihadapinya dalam pekerjaan, dia tetap semangat, atau mungkin banyak teman-teman kerjanya yang iri hati terhadap ketekunannya, tetapi dia tetap bekerja dengan semangat, maka dia telah menjadi seorang karyawan yang tekun dan memberkati perusahaannya. Yang ketiga, tekun dalam berusaha atau berjuang. Kebanyakan orang-orang yang tekun itu tidak mudah menyerah. Mereka justru mengawali dari adanya banyak masalah-masalah yang menghampiri hidupnya, tetapi tetap teguh, tetap kuat, selalu bangkit dari kegagalannya. Dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16a, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangkit kembali. Jadi sebenarnya orang yang tekun tidak perlu menghitung beberapa kali dia gagal, tapi berapa kali dia bangkit dari kegagalan. Contoh orang yang tekun dalam dunia sekuler, saya mengambilnya dari Colonel Sanders. Dia menjadi orang yang banyak mengalami kegagalan dalam pekerjaannya. Mulai dari usia muda, bahkan ketika ia masih usia 10 tahun, Kolonel Sanders ini bekerja dan melanglang buana di berbagai bidang pekerjaan. Banyak bidang yang sudah ia coba dan diiringi juga dengan banyak kegagalan demi kegagalan dalam pekerjaannya. Sampai pada akhirnya Sanders membuat makanan cepat saji yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu Kentucky Fried Chicken atau KFC. Bahkan di usianya yang sudah tidak muda lagi. Salah satu pesan daripada Kolonel Sanders adalah, kamu seringkali memang harus melewati banyak kegagalan sebelum akhirnya kamu mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Dan dari Alkitab, dari firman Tuhan, kita juga banyak mempelajari orang-orang yang dipakai Allah dalam rencananya yang besar, dan semuanya adalah orang-orang yang tekun, yang sabar melewati semua hal dalam kehidupannya. Saya mengambil 2 contoh pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia memiliki roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel seorang muda yang berasal dari Yehuda. Dia sedang berada di pembuangan Babel. Dan yang paling luar biasa, dia memiliki roh, dikatakan memiliki roh yang luar biasa. Mengapa demikian?
Yang pertama, Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Berarti Daniel berketetapan untuk menjaga hidup benar di hadapan Allahnya, sekalipun ia tinggal di tempat orang-orang yang tidak menyembah Allahnya Daniel. Yang kedua, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan ini adalah kunci dari jawaban mengapa Daniel memiliki roh yang luar biasa, yaitu ketika Daniel tekun berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Sehingga ketika di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Ketekunan Daniel dalam berdoa dan menyembah Allahnya menghasilkan kuasa dan mukjizat dalam kehidupannya. Singa yang kuat dan ganas sanggup dikatupkan mulutnya oleh Allah karena ketekunan Daniel dalam berdoa kepada Allah. Yang kedua, Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dikatakan firman Tuhan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Petrus dipenjara oleh Raja Herodes. Yang perlu digarisbawahi adalah ada jemaat yang tekun berdoa bagi Petrus, sehingga mukjizat terjadi. Petrus dilepaskan dari penjara oleh malaikat Tuhan. Sementara jemaat masih berdoa bagi Petrus, Petrus keluar dari penjara dan dibawa oleh malaikat Tuhan kepada jemaat-jemaat yang sedang bertekun mendoakannya. Ajaib dan luar biasa sekali. Sehingga di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, ketekunan adalah sebuah sikap yang dapat kita terapkan dalam segala aspek kehidupan kita. Yang kedua, kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan hidup akan menghasilkan ketekunan yang berbuah manis. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami telah diajarkan oleh Tuhan tentang arti ketekunan dalam kehidupan kami. Kami telah belajar daripada Tuhan pahlawan-pahlawan iman, pahlawan-pahlawan yang melakukan ketekunan itu dalam kehidupan mereka. Kami belajar daripada mereka dan kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami menjadi orang-orang yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu, kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu, oh, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Bersama
setia.